Apa itu ICO, IEO, dan IDO? Bagi kamu yang belum mengenal ketiga istilah ini, yuk simak penjelasannya. Hai, jumpa lagi bersama aku Azalia Bianda di Crypto Clinic Nanofest. Di episode kali ini, kita akan membahas tentang istilah ICO, IEO, dan IDO. Sudah ada yang tahu tentang istilah ini? Dan kira-kira apa aja sih perbedaannya? Yuk kita kupas tuntas topik ini. Yang pertama akan kita bahas adalah ICO. Initial Coin Offering atau yang disingkat ICO merupakan program fundraising atau penggalangan dana melalui penawaran suatu jenis koin baru atau kripto baru. Biasanya investor yang merasa tertarik bakalan ngasih penawaran dengan sejumlah uang fiat atau dengan mata uang kripto lainnya. Lalu pihak investor akan menerima token kripto baru khusus untuk ICO. Selanjutnya, dana investor yang sudah diperoleh digunakan oleh perusahaan kripto untuk meluncurkan produk atau memulai mata uang digital baru. Investor akan mendapat untung kalau nilai koin baru naik terhadap mata uang fiat. Setelah masa ICO selesai, koin baru akan dirilis dan dapat dibeli masyarakat umum untuk bertransaksi atau berinvestasi. Kalau harga koin terus naik, maka investor ICO akan mendapat untung banyak. Tapi harus diingat ya, resiko kerugian dalam ICO sangat tinggi. Bisa jadi setelah masa ICO selesai, perusahaan langsung bangkrut atau koin tidak laku. Selain risiko kerugian ICO sangat tinggi, proyek yang akan melakukan ICO harus terdaftar di bursa atau cek. Untuk terdaftar di cek setelah proses ICO, minimal proyek harus memiliki $100.000 bahkan jutaan dolar sebagai syarat untuk terdaftar di suatu bursa. Semakin besar pasar atau cek yang dipilih oleh proyek, maka akan menentukan daya beli dan jual koin baru. Next, kita bahas IEO. Selain ICO, ada juga istilah Initial Exchange Offering atau IEO. IEO ini muncul setelah banyaknya penipuan yang dialami para pemilik dana atau investor lewat ICO pada tahun 2018 silam. Hasil riset dari kekurangan ICO, developer dan pengembangan teknologi blockchain lalu mencari dan membuat sistem baru bernama Initial Exchange Offering atau IEO. IEO sebenarnya mirip dengan ICO. Namun IEO melibatkan bursa yang berperan sebagai perantara dan memberi kepastian di mana proyek yang melakukan IEO otomatis terdaftar di bursa tersebut. Karena nggak sembarangan proyek bisa terdaftar di bursa. Tentunya bakalan ada kurasi untuk proyek yang masuk di dalam fase IEO. Jika ada kejadian yang tidak diinginkan seperti scam, nama dari bursa pun akan dipertaruhkan. Apakah IEO ini lebih aman? IEO juga mempunyai kekurangan dari segi pendanaan. Untuk proyek yang ingin IEO listing Tier 1 Exchange, mereka membutuhkan dana ratusan hingga jutaan dolar untuk platform exchange. Selain ICO dan IEO, kamu juga harus tahu istilah Initial DEX Offering atau biasa disingkat IDO. Tren IDO telah ada sejak tahun 2019. Tren ini masih bertahan dan terus berkembang sampai saat ini. Karena sistem IDO ini memberikan banyak benefit bagi pengguna kripto dan pemilik proyek. Jika ICO dan IEO hanya terpaku di mana proyek akan terdaftar di bursa, di IDO calon investor lebih banyak melihat dari segi fundamental sebuah proyek. Sosial media juga menjadi salah satu bahan pertimbangan calon investor. Karena melihat siapa influencer yang ada dan mendukung proyek IDO, serta jaminan likuiditas yang terpasang di DEX, yang membuat calon investor lebih merasa nyaman melakukan perdagangan di platform ini, walaupun fluktuasi lebih besar ketimbang di bursa kripto. Dari sisi proyek, IDO nggak perlu dana besar untuk listing, mereka hanya butuh likuiditas tanpa harus membayar biaya listing, sehingga proyek bisa fokus dalam pengembangan produk yang akan digunakan. Akan tetapi, kekurangan IDO yang disorot adalah cara pembelian yang cukup rumit bagi pemula sehingga mengurangi potensi pembeli baru di dunia kripto. Tetapi harus diingat, peran bursa kripto juga dibutuhkan untuk sebuah proyek IDO untuk menjaring calon pembeli yang memang belum memahami cara membeli di DEX. Jadi dapat disimpulkan dari zaman ICO lalu berkembang ke IEO, sekarang IDO.
Sistem fundraising di kripto selalu berkembang dengan tujuan utama, yaitu menguntungkan bagi kedua belah pihak, pihak investor dan pemilik proyek. Sistem ini akan terus berkembang sehingga muncul istilah baru lainnya, seperti inisial Game Offering atau ICO, dan inisial NFT Offering atau AINO. Nah, itu tadi penjelasan lengkap mengenai ICO, IEO, IDO, dan perbedaannya. Kalau kamu mau tahu info lebih lanjut seputar kripto, yuk langsung aja cek video lainnya di kategori Kripto Klinik. Dan kalau kalian baru di sini, jangan lupa untuk subscribe, tekan tombol like, share, dan komen di bawah kira-kira video apa lagi yang harus kita bahas ya. Sampai jumpa lagi video berikutnya. Kita semua bisa sama Nano.